Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Autopic, channel yang membahas segalanya tentang otomotif, vlog, road trip, dan entertainment. Di beberapa menit ke depan, saya ingin menyampaikan beberapa tips untuk mendapatkan motor bekas yang berkualitas, istimewa, dan harganya akan bertahan jika kita simpan untuk beberapa waktu. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu semuanya teman-teman. Semoga di rumah kalian semuanya baik-baik saja ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sesama pecinta otomotif roda 2, roda 4, dan masih banyak lagi. Nah, jangan kemana-mana, simak terus. Nah guys, sebelum kita lanjut, nanti ada 5 poin penting tips mencari motor bekas yang berkualitas istimewa dari pengalaman saya pribadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah guys, ini dia motornya. Di sini saya pakai motor yang biasa saya pakai vlog aja di channel saya ya. Bukan semuanya punya motor saya, namun saya memiliki kesempatan untuk menjajarkan ini motornya. Jadi ada motor Matic ya, motor yang sangat pasaran. Ini dirakit lokal dan dibuat lokal di Indonesia, pasti. Ini tahun 2013. Lalu ada motor CKD 1FU yang tidak semuanya dirakit di sini, namun sebagian besar spare partnya itu dari luar dan dirakit di sini oleh orang Indonesia, dan sebagian kecil ada yang sudah buatan lokal. Ini CKD complete knockdown, SCD semi knockdown, dan ini adalah complete build up CBU atau motor impor asli dari utuh. Satu motor ini diimpor dari Thailand, Honda CBR 150 yang udah tua. Ada yang sangat muda, ada yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, dan motor tua. Nah teman-teman, tips yang pertama atau poin satu itu adalah kita harus mencari tahu dulu karakter mesin atau bodi. Intinya karakter motor yang ingin kita cari, yang ingin kita beli gitu. Contohnya seperti apa? Seperti kelebihan dan kelemahan motor tersebut, teman-teman. Sekarang sudah zaman internet, teman-teman bisa cari di googling ya, di Google, bisa juga referensi atau masukan dari mekanik, bengkel, atau teman yang sudah paham tentang otomotif. Nah, kita harus paham betul bagaimana karakter dari motor yang kita cari. Motor ini bagaimana nih ke depannya. Kalau untuk kelebihan sih pasti tiap motor itu punya ya kelebihan dan kelemahan. Nah, kita harus bisa meminimalisir mana yang cocok untuk kehidupan kita, untuk karakter kita sendiri gitu. Jangan langsung asal oh ini bodinya bagus tapi belum tentu dalamnya bagus. Nah, misalnya ketika kita sudah sreg sama satu motor dan kita cari, nah, saya sarankan utamakan kalau mencari motor itu cari dari daerah yang terdekat terlebih dahulu, karena biasanya dari foto dan lihat langsung itu suka berbeda teman-teman. Namun kalau kitanya detail dan kita baca dulu deskripsi dengan lengkap, jadi jangan dulu langsung ke yang jauh, saya sarankan seperti itu. Nah selanjutnya, ketika kita sudah paham dengan karakter motor tersebut dan memang benar-benar cocok dengan kita, langsung saja ke tips kedua, yaitu cek bodi dan mesin secara keseluruhan, teman-teman. Ini adalah hal yang sangat vital ya untuk kendaraan, bisa diterapkan di mobil juga selain motor ya teman-teman. Cek bodi untuk keutuhan bodinya, teman-teman. Hati-hati ada yang patah. Kalau misalnya ada retak-retak sedikit ya seperti ini juga ada, namun karena motor ini langka ya nggak apa-apa lah, dan bodi ini juga tidak berpengaruh ke keseimbangan atau lain-lain, itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi kita sebagai pembeli juga tidak boleh terlalu berlebihan ya, karena namanya barang bekas tidak akan ada yang sempurna, pasti ada minusnya gitu. Untuk bodi yang penting teman-teman, tidak ada yang patah dan harus kita ganti mahal gitu. Misalnya ada di batoknya, itu kan kita kalau ganti akan mahal. Nah seperti ini nih. Nah ini bukan tabrakan, namun nggak ada ini, kita harus bisa menawar motor tersebut lagi ya, harus nego lagi untuk mengganti kaca, karena ini lumayan kan
headlamp seperti ini. Kalau misalnya cacat-cacat sedikit itu wajar teman-teman ya. Keutuhan bodi dan keutuhan baut juga bisa teman-teman perhatikan. Nah, baut-baut yang penting nanti supaya ketika motornya jalan itu tidak bergetar. Setelah cek keutuhan bodi, tentu kita akan cek mesin teman-teman. Ini yang paling vital juga. Kalau untuk manual dan matic sih sebenarnya sama saja ya. Saya juga kurang paham betul tentang matic, lebih paham manual, namun intinya sama saja. Pasti kita nyalakan mesinnya dan kita dengarkan mesinnya. Kalau sekali nyala itu biasanya berarti bagus ya teman-teman, karena wajar sih ini motor injection ya. Nah guys, kalau misalnya bodi sudah lengkap, sudah bagus ya, keutuhan dan tidak ada PR berat untuk kita ketika kita pinang atau ketika kita beli, kita harus mengecek semuanya. Harus lihat ke dalam mesin teman-teman, ada oli rembes, itu disarankan jangan beli ya, karena itu nanti akan jadi PR berat, dan ketika kalau motor membongkar mesin itu kan jadi ongkos lagi yang besar. Cari mesin yang kering teman-teman. Nah seperti ini kan bagus ya, tidak ada PR meskipun motor yang cukup tua ini, CBR build up ini. Intinya cek di bagian mesin itu ada oli rembes atau enggak, cek juga radiator ada bocor atau enggak. Nanti kalau ada minus bisa kita nego kembali ya. Lalu kalau misalnya teman-teman motornya oli mesin, mau cek oli mesin, itu bisa cek di sini. Kalau ini kan motor lama tidak ada kaca untuk mengecek. Kalau motor yang baru seperti Satya Evo itu tinggal lihat kaca di sebelah kanan olinya ada atau enggak. Nah kalau misalnya takut teman-teman mendapatkan mesin yang banyak PR atau seher atau ring seher atau klep, seal klep yang sudah rusak, nanti kelihatan dari knalpot teman-teman. Kalau misalnya knalpotnya basah, colek aja teman-teman, langsung sama kita colek aja. Nah ini kan kering ya, sangat kering, malah masih bersih meskipun ini motor karburator. Kalau basah, nah itu baru akan jadi PR berat di dalam mesin untuk kita. Nah itu untuk mesin teman-teman. Nah untuk selanjutnya yaitu cek kaki-kaki bagian bawah ban ya, yang penting kan apa masih bagus atau enggak. Nanti bisa kita nego kalau sudah harus ganti. Rantai juga mundurnya sudah segimana, gearnya. Yang penting itu adalah rem kalau menurut saya pribadi teman-teman. Cek remnya. Kalau misalnya ingin tahu ini motornya banyak dipakai atau enggak, kalau remnya piringan, cak remnya sudah tidak rata lagi, itu pasti banyak pakai teman-teman, banyak ngeremnya. Kalau untuk kampas kan murah ya, kampas nggak masalah sih. Kalau misalnya kampas habis, kita bisa beli langsung di bengkel. Tapi keempat, kita disarankan lebih baik kita test ride langsung motornya teman-teman. Jadi nanti kita bisa lebih banyak mengetahui apa saja PR atau komponen yang harus diganti di bagian setang atau kaki-kaki, shockbreaker. Nanti kerasa ketika kita test ride, kita rasakan motornya seperti apa, masih empuk atau enggak. Lalu kalau bisa ketika kita akselerasi, lepas gas, kita lepas tangan. Kalau misalnya motornya seimbang, itu masih bagus. Kalau motornya membanting ke kiri atau ke kanan, itu biasanya komstir yang rusak. Namun ketika kita tes akselerasi dan lepas tangan, motornya sangat tidak seimbang, itu kemungkinan bisa bekas kecelakaan. Jadi poin keempat atau tips keempat itu test ride langsung, agar kita lebih banyak mengetahui rasa motor ini seperti apa. Nah untuk yang terakhir, cek surat-surat motor teman-teman. Tips kelima atau terakhir, cek surat-surat motor. Itu pasti teman-teman sudah pengalaman, sudah tahu ya. Cek nomor rangka, nomor mesin motor itu sesuai sama STNK atau enggak. Biasanya cek dulu STNK sama BPKB. Ketika sesuai, langsung cukup satu kita sesuaikan STNK dengan ini, nomor mesin dan nomor rangka. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa juga pajak dan kalengnya masih aktif atau enggak. Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di akhir video. Tadi sudah
saya jelaskan ya beberapa tips, intinya 5 poin dari saya pribadi untuk mencari motor bekas secara berkualitas dan bisa bertahan harganya ketika kita pakai untuk beberapa waktu. Karena saya pribadi juga belajar dari kesalahan teman-teman, semuanya nggak ada yang langsung tahu apa aja secara detail motor bekas yang kita cari. Itu saja video dari saya kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Berjumpa kembali di video selanjutnya, dan salam otomotif. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.